Pemirsa, untuk membahas berbagai adu manuver politik yang terjadi di seputar reshuffle kabinet serta apa saja pengaruhnya bagi Presiden selaku pemegang hak prerogatif. Telah hadir di studio peneliti senior dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811 83335551 dan layanan telepon 021529000310 yang nomornya nanti akan kita tayangkan di layar. Saya langsung ke Mas Ikrar. Mas, kalau kita bicara soal rencana reshuffle kabinet ini kan sudah mulai gaungnya, sudah mulai kemana-mana nih. Dan bahkan sebagian partai politik juga sudah mengatakan bahwa ada manuver dari partai politik lain untuk menggeser menteri-menteri dari partai politiknya gitu. Nah, sebetulnya seberapa penting jumlah kursi menteri bagi partai politik? Ya, buat saya itu menurut mereka sangat penting ya, karena ini kan bagian dari representasi partai di dalam kabinet ya. Dan Anda juga tahu bahwa sebetulnya kekecewaan partai-partai politik terhadap Jokowi dalam kaitannya dengan posisi kabinet itu sudah terjadi sejak Oktober 2014 yang lalu. Sejak awal sebetulnya? Sejak awal, sejak kabinet ini dibentuk ya. Saya beri contoh misalnya, Anda tahu karena nama dari kabinet ini adalah kabinet kerja, mau tidak mau kalangan profesional non partai lebih banyak, dan jumlahnya itu kalau kita dibagi 7 ya, itu ada 3 ya, paling nggak 3 kali 7 21, dan kita tahu yang untuk partai kan cuma 13 ya, atau kurang dari 2 kali 7 ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan ya. Dan kemudian dari pembagian hanya 13 menteri dari partai politik yang ada di kabinet, Anda tahu bahwa pada saat itu PDIP kan cuma mendapatkan 4 dan itu sama posisinya dengan kalau nggak salah waktu itu Partai Nasdem kan. Jadi ini yang kemudian juga dan itu dianggap tidak adil oleh PDIP ya? Kalau menurut saya katanya itu tidak adil. Ya. Nah ini kan kalau kita melihat ini artinya kekuasaan sangat penting sekali bagi partai politik. Ya, kenapa demikian ya? Karena Anda tahu ya bahwa bukan cuma persoalan representasi politik partai di dalam kabinet, tapi juga posisi itu juga akan menentukan bagaimana legitimasi mereka di mata rakyat ya. Saya beri contoh misalnya yang tadi Anda sebutkan atau yang sudah ramai selama ini ya, katanya ada gesekan-gesekan antara PDIP dengan PKB. Mengenai Kementerian Desa itu ya. Karena Anda tahu desa itu kan saat ini menjadi pemegang suara yang sangat penting. Karena desa itu Anda tahu ya, atau kita lihat ya bahwa semua suara itu berada awalnya dari desa. Besar sekali di Besar situ, sekali. Dan kemudian Anda tahu sejak tahun lalu itu anggaran untuk pembangunan desa cukup besar. Kalau nggak salah tahun depan itu bisa sampai 60 triliun kalau nggak salah, 3 kali lipat dibandingkan yang ada sekarang. Dan Anda juga tahu bahwa nggak usah kita bicara mengenai kalau kemudian dicatut atau tidak dicatut ya. Tapi kalau misalnya Anda sebagai Menteri Desa membagi-bagi uang kepada desa, itu kan yang dapat nama kan Menteri Desanya, bukan presidennya ya. Jadi itu dilihat ya. Apalagi kemudian ada isu bahwa mereka-mereka yang menjadi koordinator itu ya, kalau memang itu berbasis masa Islam, itu harus menyebut dianya sebagai kader PKB ya, dan kemudian kalau memang itu kader PKB, kalau kemudian sebagian uang itu diberikan kepada partai, itu kan cuma sumbangan saja. Artinya sebetulnya bukan hanya kita bicara kekuasaan saat ini, tapi apa dampak dari kekuasaan yang mereka pegang. Betul. pada sama juga kayak dulu kan PKS kan dulu kan menduduki posisi Kementerian Pertanian misalkan, baik pada kabinet SBY JK maupun kabinet SBY Budiono, dan Anda tahu posisi pertanian itu kan kebijakan pertanian itu kan berarti akan turun ke bawah ya, dan itu akan ditangani oleh petani, dan itu juga lagi-lagi bisa menjadi pendulang suara kalau misalnya partai itu mendapatkan persepsi masyarakat yang cukup baik kan gitu. Makanya nggak salah juga kalau misalkan ada posisi-posisi strategis tadi yang sangat diincar oleh partai politik sebetulnya. Betul. Jadi kalaupun misalnya ya begini, perebutannya itu kan apakah kementerian itu dianggap sebagai high profile atau low profile ya. Tapi sekarang tidak lagi apakah itu high profile atau low profile seperti Kementerian Pertahanan, Keuangan dan sebagainya, karena memang ini kan lebih banyak dipegang profesional. Tapi Anda lihat yang low profile pun atau yang dianggap remeh-temeh ternyata sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting, seperti yang tadi saya katakan, misalnya kayak Kementerian UKM, kemudian Kementerian Desa dan sebagainya. Anda juga tahu ya, karena ini kan kalau dilihat dari sisi
politik ya. Kalau menterinya yaitu Kementerian Dalam Negeri dipegang PDIP, kemudian desanya dipegang partai lain, itu juga kadang-kadang menjadi sesuatu yang merepotkan karena dari sisi institusi politik itu di tangan Kementerian Dalam Negeri, tapi dari segi institusi pemberdayaan sosial ekonomi itu berada di tangan PKB. Ada pernyataan-pernyataan kader partai politik yang menyatakan mereka tidak akan mengintervensi presiden dalam proses reshuffle gitu. Anda percaya dengan pernyataan itu? Saya sangat tidak percaya, dan buat saya sekarang ya kata hak prerogatif presiden itu sudah mengalami arti yang atau penurunan arti, kalau tidak saya katakan degradasi politik. Kenapa demikian? Karena mereka-mereka yang menggunakan kata itu hak prerogatif presiden atau kita akan menerima, tapi di sisi yang lain ya kalau Anda mau reshuffle carilah dari kementerian yang tidak diduduki oleh partai politik gitu kan, atau seperti itu, atau kemudian coba dong lihat dong kementerian dari menteri-menteri dari kami ya, seperti teman PKB mengatakan bahwa 3 menteri kami itu fine-fine aja ya, padahal Anda tahu dari sisi yang lain persepsi masyarakat itu juga berbeda. Jadi itu, dan Anda lihat ya bahwa misalnya juga sebenarnya PKB itu bukan cuma dongkol atau kesel sama PDIP, tapi juga dengan masuknya PAN itu ya mereka juga kelihatannya agak merasa terganggu juga. Dan sangat mungkin PAN dan juga Golkar ini kedepannya juga akan bukan mustahil ya, bukan mustahil. Saya beri contoh ya, P3 bukan mustahil akan mendapatkan 1 kursi baru, 1 kursi tambahan, karena kan suka atau tidak suka sekarang kan sudah ada wakil dari P3 yaitu di Kementerian Agama yang berasal dari kubunya Roma Hurmuzi. Bukan mustahil nanti dari kubunya Jan Farid atau Surya Dharma Ali itu juga akan diakomodasi juga oleh pimpinan P3 untuk bisa masuk ke dalam kabinet. Mas Ikrar, sebelum kita lanjutkan ada satu penelpon warga dari Manado, Pak Karel. Selamat pagi Pak Karel. Selamat pagi. Silakan Pak Karel responnya. Apa yang dikatakan oleh Pak Ikrar itu menurut saya hampir semuanya benar. Tapi ya, jadi kalau manuver yang dilakukan oleh elit parpol ini karena memang 2016 ini adalah stepping stone untuk memasuki 2019 bagi partai politik. Konsolidasi mulai sekarang. Oleh sebab itu mereka memerlukan kekuatan di subpolitik politik untuk mendukung strategi mereka dalam kampanye 2019. Tapi kalau saya mau katakan bahwa sebenarnya kalau ada gesekan-gesekan itu memang betul sejak awal kabinet dibentuk karena ada kesalahan menurut saya, ada sedikit kesalahan dari PDIP. Ketika mereka sebagai the ruling partai berkuasa, paling tidak mereka yang punya akses lobby sangat kuat ke presiden, mereka salah memilih menteri menurut saya. Penempatan menteri mereka tidak pada posisi menteri-menteri yang berkait erat dengan kepentingan 2019. Saya berkecuali menteri luar negeri, tapi menteri lain itu diambil oleh parpol yang misalnya PKB Menteri Desa itu sangat strategis itu. Karena apa? Kita kan ini negara paternalistik. Jadi ketika mengambil itu juga jajaran di bawahnya itu bekerja untuk itu, bukan rahasia lagi misalnya seorang pejabat di daerah harus selalu berkomunikasi dengan parpol di mana parpol itu memegang jabatan menterinya. Itu yang. Pak Karel. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah yang sekarang dilakukan oleh PDIP untuk menutupi kelemahan itu adalah bagaimana mereka menguasai daerah-daerah. Karena juga dalam pemilihan di daerah ini kami di daerah dan orang lapangan yang sering terlibat dalam hal itu tahu persis bahwa masyarakat itu akan mengacu pada bupati. Bupati itu dari partai mana? Saya memprediksi di sekitar Jawa Sumatera ini PKB akan mendapatkan suara yang sangat cukup signifikan di 2019 karena ada banyak bupati mereka, bupati wali kota, dan juga penting mereka memegang kementerian strategis ini. Pak Karel, itu barangkali catatan saya sehingga Pak Karel, boleh saya tanyakan satu hal Pak Karel. Apakah Pak Karel juga merasakan bahwa pemberitaan juga saat ini terbaca banyak sekali intrik-intrik manuver-manuver partai politik untuk menggeser menteri-menteri yang bukan berasal dari partai politiknya? Ya, itu menjadi hal yang lumrah bagi partai politik karena mereka merasa bahwa posisi-posisi menteri profesional ini posisi menguntungkan dari aspek partai. Sehingga mereka harus merebut itu.
Nah ini sebenarnya satu kesalahan. Kenapa tidak dimulai dari awal ketika Presiden Jokowi membuka pintu untuk parpol koalisi, memilih sebetulnya, artinya ini kalau kita bicara dan yang memilih kementerian apa, cuma mereka salah strategi. Baik Pak Karel, terima kasih banyak sudah bersama kami Pak Karel. Ya, kami sudah mendapatkan intinya. Intinya adalah ini memang ada beberapa kesalahan yang sudah dilakukan sejak awal sebetulnya. Mas Ikrar, apakah Anda sepakat dengan pernyataan Pak Karel dari mana? Ya, buat saya sepakat ya. Buat saya kelemahan pertama dari PDIP adalah ketika pernyataan bahwa Presiden itu adalah petugas partai. Ya, walaupun secara politik itu tidak salah, di luar negeri juga seperti itu ya, tapi secara filosofis kata petugas itu memang seolah-olah ada hubungan atas hierarki. bawah, ada hierarki dengan ketua umum PDIP ya, itu satu. Kedua ya, apa yang dikatakan Pak Karer benar ya, bahwa teman-teman di partai politik khususnya PDIP tidak kemudian melihat yang tadi saya katakan bahwa jangan mengambil posisi kementerian yang high profile, tapi ambillah yang ya sebetulnya low profile ya, tapi strategis. Ya dari segi politik dia juga itu sangat low politics ya. Kementerian Sosial itu kan suatu hal yang sangat penting sebetulnya ya. Kementerian apa namanya itu tadi saya katakan desa atau pertanian, itu adalah posisi-posisi yang buat saya sangat strategis untuk lagi-lagi persoalan bagaimana hubungan langsung dengan grassroots people atau rakyat akar rumput itu. Tapi itu tidak diambil. Kalau buat saya itu. Dan kemudian kelemahan lain buat saya, semua partai politik memang tidak pernah melakukan suatu kaderisasi politik ya, dan kemudian juga rekrutmen politik untuk orang-orang yang akan menjadi menteri itu secara baik. Yang saya katakan di sini adalah bahwa Anda bisa lihat aja ya, mereka kayaknya masih business as usual. Dan dengan adanya peristiwa di mana ternyata di dalam kabinet sekarang itu cuma 13 menteri dari 34 menteri, dan kemudian posisi-posisi itu banyak sekali yang kemudian mereka tidak melakukannya secara baik ya, sudah diberikan posisi tapi kinerjanya kurang baik, itu harusnya menjadi sebuah introspeksi bagi partai-partai itu untuk melihat bahwa ya kayaknya kami ini harus memiliki kader-kader yang brilian, yang cocok untuk ditempatkan di berbagai kementerian. Mas Ikrar, itu. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.